Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya lihat dari tadi yang paling bahagia anak-anak ini. Ngomong-ngomong, ibu bapak pada bahagia nggak nih sore hari? Saya ingin buat komitmen dulu, cek sound, suara saya kedengar dengan baik apa enggak nih? Cek sound, halo. Jawabnya apa? Hai. Coba cek sound, halo. Baik, ibu-ibu terdengar suara saya, halo. Nggak kedengaran ibu-ibu nih. Coba ibu-ibu kedengar nggak suara saya, halo. Masya Allah. Adik-adik gimana? Halo. Masya Allah. Bapak, halo. Mari di saat ini, sebelum kita sampaikan salam takzim, saya ingin mengajak para jamaah yang hadir di sini untuk bersama-sama menyanjung, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita bersama-sama berucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik, apa arti hamdalah tadi? Adik-adik yang perempuan, apa arti hamdalah tadi? Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya? Segala puji bagi Allah ya Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Masya Allah. Ini Allah lah yang telah menjadikan sore hari ini kita berada di sini. Allah yang mendudukkan kita, Allah yang menghadirkan kita, Allah yang menguatkan kita. Oleh karenanya sepantasnya dan seyogyanya, bahkan seharusnya kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akui dengan sejujurnya, hadza rahmatum mir rabbi. Ini semua acara terjadi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi. Ini semua terjadi karena fadli, karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembalikan dengan penuh kesadaran, rasa syukur, rasa bahagia, rasa sukacita karena kita berada dalam bagian kemuliaan di acara ini. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini disayangi Allah, dimuliakan Allah, diridhoi Allah, dicintai Allah, dan kelak akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Salawat wassalam terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah curah kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Thayyib, tadi saya lupa ya, bagaimana kabar semuanya di sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya berapa kali Ustadz? Supaya sempurna ya, sunnahnya 3 kali kalau ditanya kabar itu ya. Gimana kabarnya? Jawabnya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
Ada 3 kali, ada apa di balik kalimat hamdalah 3 kali? Pertama, begitu seorang mengucapkan ditanya, "Mas, sampean gimana kabarnya?" Dia jawab, "Alhamdulillah," maka akan ditambah nikmat. Kemudian dia jawab lagi dalam ucapan selanjutnya yang kedua, lebih pelan. Alhamdulillah, akan hadir syifa. Kemudian lanjutkan lagi yang lebih khusyuk lagi. Alhamdulillah, maka akan hadir maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau bawa balik orang sehat gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata jadi sehat, Bapak. Ya, saya buktiin sendiri. Baik orang sehat yang sakit pinggang. Ya, Ustaz gimana kabarnya? Saya jawab, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata lambat laun sakitnya menjadi hilang. Coba biar jadi kebiasaan. Kalau ditanya kabar, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya beda kalau sama anak TK mah ya. Kalau anak TK mah alhamdulillah, 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 itu mau motivasi anak TK. Tapi Bapak enggak, ya nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Hadiah pertama Allah tambahkan nikmat, hadiah kedua Allah hadirkan syifa obat, hadiah ketiga Allah hadirkan maghfirah. Masya Allah. Ya, taib, salam takzim untuk ya Ketua Panitia Bapak Dimyati, ya yang sama-sama kita hormati, Ketua RW kita Bapak Herianto, Ketua RT ya yang hadir semua di sini yang nggak saya sebutkan satu persatu, juga semoga senantiasa ada dalam naungan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita banggakan, kita muliakan pula para tokoh masyarakat yang hadir di sini yang nggak saya sebutkan satu persatu, dan juga ya Bapak Ustadz Ketua Rohis ya di Masjid Al-Hikmah ini, yang juga mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan beliau kekuatan untuk membimbing kita semua. Ketua Majelis Taklim ibu-ibu, Ibu Siti Maisarah, ya mudah-mudahan Ustazah juga sama-sama selalu dalam cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan yang telah membuat acara ini sukses, ya pengatur acara yang kita sama-sama muliakan, Bapak Kufron, yang mudah-mudahan beliau juga selalu bersemangat untuk menuntun acara, ya karena baik buruknya sebuah acara kalau udah kumpul semua ada di tangan MC. Masya Allah, begitu ya. Terasa tuh Pak, kalau pas lagi acara walimatun nikah, nah itu MC-nya hebat tuh, semua hikmat gitu ya. Tadi kita lihat dari awal MC-nya luar biasa. Maka kita sama-sama doakan nih, ya MC kita selalu sehat walafiat insyaallah. Baik, Ibu Bapak, adik-adik sekalian, ya mudah-mudahan sore hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Jam telah menunjukkan pukul 17:29. Maghrib berapa menit lagi? Berapa menit lagi maghrib? Sekarang saya ingin ngajak ibu bapak, anak-anakku sekalian untuk membangun sebuah kesadaran yang sering dilupakan. Ya, mohon maaf yang hadir di sini ada nggak yang kalau puasa itu masih ngerasa berat puasanya? Mohon maaf, ada nggak yang hadir di sini kalau baca Al-Quran juga masih berasa berat sekali? Ada nggak? Kalau kata orang Jawa, nun sewu, ya. Ada nggak yang kalau sedekah juga masih berat sekali? Ada nggak? Halo, halo. Ada nggak bapak-bapak kalau mau itikaf, mau ke masjid gitu masih berat? Ada nggak? Kenapa Ustadz ini ada? Saya ingin lihat, ingin coba cek dan coba analisis. Ternyata faktor penyebabnya satu, kegagalan seseorang dalam beragama. Ya, halo. Saya ulang lagi nih, kegagalan seseorang dalam beragama. Ya, ibu-ibu yang merasa berat dalam berjilbab, hadir di majelis taklim, ngaji sangat susah. Itu faktor utamanya satu. Apa itu? Ada yang tahu nggak ya?
Saya ulang lagi, ini supaya ingat ya. Kalau ngaji sebenarnya nggak perlu lama-lama ya. Satu kalimat tertanam mudah-mudahan menjadi sebuah power dari kehidupannya. Ya, saya ulang lagi ya. Faktor penyebab seseorang gagal dalam beragama, berat dalam melaksanakan perintah Sang Maha Kuasa, dan terkadang masih suka mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang tersebut tidak bisa menghadirkan rasa bahagia, rasa nikmat, rasa bangga bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang pertama yang ingin saya bangun adalah, halo, apakah yang hadir di sini semua merasa bangga punya Tuhan Allah? Hah? Coba. Ya, kalau Anda nggak bangga, ya punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mau senang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala? Benar nggak? Kalau orang sudah bangga punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dia katakan, "Mas, sampean sholat?" "Oh iya." "Kenapa?" "Sholat perintah Tuhan saya." "Saya senang." "Kenapa?" "Saya bangga punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala." Benar nggak? Ibu-ibu menutup aurat, ibu tutup aurat, iya. Siapa yang nyuruh? Allah. Allah Tuhan saya senang, saya bahagia, saya bangga punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang ingin saya sampaikan pada awal ceramah saya. Mari kita bangun rasa bahagia, rasa bangga ya atas ketuhanan Allah kepada kita semua. Setuju apa tidak nih? Nih, ibu bapak rahasia nih ya, rahasia. Tapi saya sampaikan, kalau orang udah seneng bersama Allah, udah bahagia bersama Allah, nih orang tidak akan pernah bisa disengsarakan oleh keadaan apapun dan situasi apapun. Nggak ada yang bikin sengsara dia. Kalau orang udah seneng sama Allah, udah bahagia sama Allah, nggak bakal ada. Kalau orang udah bangga sama Allah, dia nggak akan bangga punya mobil, punya rumah mewah, punya pangkat jabatan. Kenapa? Kebanggaan saya bersama Allah. Halo. Masya Allah. Adik-adik gimana kabarnya? Masya Allah. Ya, coba. Saya seorang karyawan. Bapak MC seorang karyawan. Banyak di sini karyawan, tapi yang wajahnya udah tua mungkin sudah mantan karyawan. Apa masih karyawan semua di sini? Ada karyawan di sini? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Masya Allah. Terserah karyawan apa, mau karyawan swasta, karyawan toko, gitu ya, karyawan pabrik, gitu ya, silakan. Ya, baik. Halo. Ada seorang karyawan dipanggil oleh perusahaan. Coba nih, ini kita sedikit ngajak berpikir ya. Begitu masuk ruangan, ya terjadi tanda tangan kontrak. Dalam tanda tangan kontraknya, ya kan kalau masuk mah biasanya nggak langsung kartap dulu ya. Dia tanda tangan kontrak dulu, MOU dulu lah. Berapa lama masa uji cobanya. Ya, dalam tanda tangan tersebut tertulis sebuah kalimat. Gaji Anda kerja di sini, gajinya sebulan 100 juta. Masya Allah. Gede apa sedikit itu? Setelah sebulan kerja akan mendapatkan mobil inventaris. Mobil inventarisnya Land Cruiser. Bagus apa enggak tuh? Sekarang saya mau tanya, 2 poin ini dia lihat dan dia tanda tangan. Kemudian saya mau tanya, apakah orang ini besok mulai kerja semangat enggak kerjanya? Semangat enggak? Halo. Gimana Ustaz turun hujan? Gimana badai? Gimana kemacetan? Tidak jadi halangan. Kenapa? Saya harus sampai ke pabrik. Demi apa? Demi sebuah apa? Sebuah apa itu kira-kira? Gaji belum dibayar, baru tanda tangan doang. Mobil belum dipakai, betul apa tidak? Tapi dia semangat. Kenapa? Karena ada MOU yang tertulis, akan janji yang besar, gaji sebulan 100 juta. Ya. Tiba-tiba baru pertengahan bulan ditelepon sama bosnya. Ya, sama bosnya ditelepon. Ya, jam 12 malam, "Mas, ini ada trouble di mesin di sana. Sampean datang deh ke sana ke kantor, ke pabrik. Kira-kira saya tanya, ini orang bakalan datang apa enggak?" Kenapa? Gajinya belum dikasih kok.
Kenapa dia semangat? Hah? Mobil juga belum dikasih. Ya. Bagaimana kalau tertulisnya bukan 100 juta tapi 1 miliar? Gimana kira-kira? Lebih semangat lagi, betul apa tidak? Ini apa? Ya, lihat, Allah sudah buat MOU dalam Al-Quran. Ya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Halo. Halo. Disebutkan tuh MOU-nya. Sesungguhnya orang-orang beriman beramal saleh maka baginya adalah surga, dia kekal di dalamnya. Janji Allah itu benar adanya dengan sebuah kalimat yang begitu indah. Apa bedanya dengan tadi? Ada yang lebih mahal dari surga Allah? Maka kalau orang dijanjikan Allah surga, kalau iman dan amal saleh, harusnya seneng nggak dia? Surganya dapat belum? Belum. Sama karyawan tadi juga sama. Gajinya belum dapat, inventarisnya belum dapat, karena ada MOU dia semangat. Maka yuk kita sama-sama. Kalau orang senang bertuhankan Allah, harusnya ngaji seneng nggak? Harusnya sholat seneng nggak? Kalau sholat nggak seneng, ngaji nggak seneng, berarti Anda gagal menghadirkan kebesaran Allah di dalam dirinya. Sampai sini paham tidak kira-kira? Halo. Jadi nggak ada lagi, Ustaz saya nggak bete gimana? Nggak. Allah udah janjikan saya sesuatu yang lebih mahal bernama surga. Tapi ngomong-ngomong, ya, apakah yang hadir di sini meyakini apakah akhirat lebih baik atau dunia lebih baik? Hah? Halo. Kira-kira lebih baik dunia apa lebih baik akhirat? Akhirat. Kita kan belum ketemu sama akhirat. Kenapa bilang lebih baik akhirat? Yang kita rasakan dunia. Halo? Halo? Kenapa kita bilang lebih baik akhirat? Kata siapa itu? Kalau ibu bapak baca Al-Quran akan ketemu kalimat ini. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Surah apa itu? Surah apa? Nah ini gak ada yang tahu, Masya Allah. Ini sering dibaca ini. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Surah apa adik-adik? Surah Ad-Duha. Ya. Dan benar-benar akhirat itu lebih baik buat engkau wahai Nabi minal ula, daripada kehidupan dunia. Kalau dalam surah Al-A'la, wal akhiratu khairun wa abqa. Itu surah apa? Al-A'la. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kata siapa itu? Kata Allah. Nah, petunjuk itu yang sekarang kita sering baca, hadirnya di bulan apa? Turunnya di bulan Ramadan. Kata siapa Quran turun bulan Ramadan? Kata Al-Quran. Allah sendiri menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Balik lagi ya, kita santai aja ya ngajinya. Karena yang penting saya ingin tadi sampaikan, munculkan rasa bahagia, rasa senang, rasa bangga bertuhankan Allah, maka semua perintah Allah menjadi gampang. Ya, larangan Allah menjadi tidak berharga. Udah, Allah tuh melarang kita, Allah cinta sama kita supaya kita nggak jatuh hina. Allah memerintahkan kita, Allah ingin memberikan kita bahagia dunia dan akhirat. Tidak ada perintahnya yang bikin sengsara. Betul apa tidak?
Saya ambil sebuah contoh. Di bulan Ramadan ada perintah Allah yang tertera dalam Al-Quran. Apa? Halo? Halo? Di bulan Ramadan ada perintah yang tertera dalam Al-Quran. Apa perintahnya? Puasa. Surah apa yang memerintahkan kita puasa di bulan Ramadan? Ayat berapa? 183. Ya, disebutkan kan jelas nih. Ya. Halo. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum ayyaman ma'dudat. Hari yang ditentukan itu adalah bulan suci Ramadan. Baik, sekarang saya mau tanya nih, kita udah puasa? Udah berapa hari kita puasa? Hah? Sudah berapa hari kita puasa? Saya kalau nanya ibu-ibu nggak akan bisa jawab. Kenapa? Karena ada yang baru 10 hari kena haid, ada yang baru 15 hari. Tapi kalau bapak-bapak nih, biasanya kompak nih. Bapak berapa Pak? Puasa udah berapa hari? Sudah 22. Ini hari ke-22 belum kelar, ntar lagi bakalan buka. Pertanyaan saya, disuruh puasa oleh Allah seneng apa enggak? Kalau Anda senang, Anda akan sehat puasanya. Sumu tasihu, berpuasalah dirimu akan sehat. Ustadz, emang kalau puasa bikin sehat? Betul. Silahkan cek ilmu kedokteran. Iya, banyak jurnal yang bercerita, para pakar yang memberikan informasi betapa puasa mengundang kesehatan buat tubuh manusia. Betul apa tidak? Nah, puasa bukan saja manfaat di dunia, tapi juga puasa akan manfaat di akhirat. Kata Nabi, lis-shaimina farhatani, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'a wajhi rabbi. Buat orang berpuasa ada dua kebahagiaan. Bahagia pertama saat buka, dan bahagia kedua saat berjumpa dengan Sang Maha Kuasa. Masya Allah. Ngomong-ngomong, puasanya diterima apa enggak ini? Hah? Gimana puasanya diterima enggak kira-kira? Kan masih bingung ya? Halo? Ustaz, apa bisa ngecek puasa kita diterima apa enggak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kita lihat, apa sih arti puasa? Ini udah 22 hari kita puasa, masa nggak ngerti arti puasa? Ya, asyam bimakna al-imsak. Kita fikih manapun kalau ditanya mahwa siyam, apa itu siyam? Asyam ya atau saum bimakna al-imsak. Apa arti al-imsak? Nahan. Ya. Nahan apa Ustaz? Nahan dari perkara yang membatalkan secara syar'i dan perkara yang membatalkan dari pahala puasa. Dan saya ambil kata kunci saja, ya supaya enak nih. Halo. Ini kata kuncinya kalau dikerjakan bapak-bapak puasanya pasti dinilai sama Allah. Ini kata kunci, ya, yang disebut dengan amalan master. Ya. Ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu nggak mengerjakan ini, ya puasanya pasti gagal. Baca Qurannya cuman bacaan doang. Sholatnya cuma sholat-sholatan. Kalau amalan ini nggak dikerjakan, ya, ada yang tahu? Ini namanya amalan master. Amalan ini sempat ditanya oleh seorang sahabat Nabi yang jenius, yang masih muda, bernama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya, beliau nanya kepada Nabi yang hakikatnya beliau ingin memberitahu kepada semua orang supaya orang faham. Ada amal yang sangat menentukan di bulan Ramadan yang membuat puasamu diterima, sholatmu diterima, bacaan Quranmu diterima, infak sedekahmu punya daya guna. Ya, tapi kalau tidak mengerjakan amalan ini, maka orang ini tidak ada nilai puasanya. Tahu amalan ini apa? Halo. Pasti guru-guru kita udah ada yang menyampaikan nih amalan. Ya. Guru-guru kita kan udah sering ada kultum gitu ya. Saya cuma nge-refresh saja. Ya.
Ketahuilah ibu bapak, amalan yang paling dicintai, yang paling istimewa di bulan Ramadan, ketika ditanya, ya Rasulullah, ayul afdal amal fi Ramadan, amal apa yang paling utama di bulan Ramadan? Jangan tanya, pasti sahabat Nabi puasa, pasti sholat, pasti baca Al-Quran. Tapi kok Sayyidina Ali nanya, amal mana yang paling istimewa ya Rasul? Kenapa? Seolah dia bertanya, amal yang akan menjadikan semua amal lain sempurna. Halo? Ada yang udah tahu angkat tangan? Amalan itu kata Nabi SAW, ya Ali, amal yang paling istimewa di bulan Ramadan, yang membuat puasamu diterima, salatmu menjadi istimewa, bacaan Quranmu menjadi luar biasa, infak sedekahmu punya daya guna. Amalan itu adalah kau tinggalkan, kata Nabi, semua perkara, semua hal, segala sesuatu yang tidak disukai Allah. Bisa Pak? Ini amal utamanya. Apa artinya puasa kalau mata nggak terjaga? Ya, apa arti puasa kalau lisan nggak terjaga? Apa arti puasa kalau kalbu juga nggak terjaga? Pokoknya ini nggak disukai Allah, tinggalkan dengan sukacita karena Allah. Sampai sini paham ibu bapak? Kan Nabi bilang begini ya, gam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya, ilal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus. Ya, kenapa Ustadz kau bisa bilang begitu Nabi? Karena berapa banyak orang yang dia puasa, ngaku puasa, tapi masih suka melakukan perkara yang tidak disukai oleh Allah. Jujur, ada nggak perkara yang masih kita kerjakan yang itu nggak disukai oleh Allah? Ada nggak? Bapak lihat tontonan, ada sesuatu yang haram, harusnya apa? Harusnya tidak dilihat. Enaknya apa? Dimatikan HP-nya. Betul apa tidak? Kenapa Ustaz? Saya saat lagi puasa, saya nggak boleh melakukan sebuah apapun kecuali itu amal dicintai oleh Allah. Dan itu kita latih selama berapa hari? 30 hari atau 1 bulan. Ya, Ustadz, saya mah ternyata agak susah meninggalkan itu. Nabi memberikan solusi. Cara termudah dirimu supaya berhasil meninggalkan semua perkara yang enggak disukai oleh Allah, caranya adalah dirimu mengisolasi diri. Dengan cara bagaimana? Perbanyak tinggal di masjid, melaksanakan i'tikaf. Di sini ada i'tikaf enggak? Saya mau tanya, bapak-bapak, halo, halo. Menurut ibu bapak, ibu-ibu, bu, kalau suami ibu minta izin ke ibu mau i'tikaf, kira-kira diizinkan nggak? Tuh Pak, diizinin tuh Pak. Ini pada i'tikaf semua nggak ini? Ya. Kenapa Ustadz kok di masjid? Supaya kita hawa masjid tuh beda dengan hawa rumah, ya nggak? Masa iya di masjid kalau mau bicara yang aneh-aneh kan nggak mungkin, bener nggak? Masa iya di masjid kalau mau lihat yang aneh-aneh, paling kan yang lurus-lurus aja. Di masjid punya wudhu, kalaupun ngobrol, ngopi, kita ngumpul bareng yang dibicarakan yang baik-baik, betul apa enggak? Mau tidur pakai adabnya, bangun tidur pakai adabnya, malam-malam tahajud dibimbing sama ustadz di sini, bener apa enggak? Coba, halo, halo, sampai sini ketangkap apa enggak nih? Ya, jadi amalan yang paling utama Nabi contohkan, ya. Cuman sekarang sudah mulai banyak salah kaprah. I'tikaf tuh cuman di malam ganjil doang. Padahal sunnahnya 10 hari di bulan di akhir bulan Ramadan.
Ustadz kalau malam genap mas saya nggak itikaf, tapi kalau malam ganjil saya itikaf. Saudara, itikaflah bukan untuk mencari sesuatu Pak, tapi itikaflah karena saya menjalankan sunnah Nabi. Halo, halo, Masya Allah, ini sudah mulai nggak konsentrasi ini. Yang penting udah ketangkep 1, 2, atau 3. Ya, taib. Ya. Halo. Jam berapa sekarang? Masih ada 14 menit lagi. Ya. Saya teruskan nih ya. Di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, ya mendekati akhir Ramadan, ada satu momen yang teramat sangat mahal, namanya malam Lailatul Qadar. Saya ingin ngajak ibu bapak sekalian mengambilnya. Ya. Gimana Ustadz cara mengambil malam Lailatul Qadar? Pertama, di malam-malam akhir Ramadan tidak ada taraweh dan tahajud yang bolong. Bisa nggak nih kira-kira nih? Bu, ibu, di akhir-akhir Ramadan dari tanggal 21 sampai terakhir 30 Ramadan, pastikan malamnya tidak ada tahajud, tidak ada taraweh dan tahajud yang bolong. Sempurnakan itu malam. Ya, yang pertama tuh. Yang kedua, pastikan di malam itu, ini nanti malam keberapa nih? Malam ke-23. Ya, punya potensi malam Lailatul Qadar. Ya. Karena malam 23 di sini, malam 22 masih di Amerika. Ya. Malam 24 di sini, malam 23 di Amerika. Beda ganjil genapnya. Ya. Oleh karena itu nggak usah mikir ganjil genap. Ya, pastikan tiap malam ambil tarawih kadang putus sama tahajud. Yang kedua, tolong sodakohnya. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada nggak yang hadir di sini semua yang pernah berinfak satu kali infak sebesar 3 miliar? Ada nggak? Ada nggak? Kalau Anda infak pada malam Lailatul Qadar sebesar 100.000 saja, maka Anda lebih baik daripada infak di malam dan di hari yang lain dikali 1000 bulan. 100.000 dikali 1000 dikali bulan kurang lebih 3 miliar. Maka saya ngajak nih Bapak, tolong yang punya tabungan, ada yang punya tabungan di rumah, nih malam jangan sampai nggak keluar tuh duit. Ya, infak di 10 malam terakhir bila perlu, ambil tabungan 1 juta tiap malam akhir, 100.000 kita keluarkan. Anda punya uang besar lagi, ambil 10 juta tiap malam 1 juta kita keluarkan, maka Anda berinfak lebih baik daripada sekian miliar. Ustadz saya cuma punya 10.000. Pak, infak 10.000 lebih baik daripada infak 300 juta di hari dan bulan yang lain. Coba. Halo, halo. Harus pakai strategi. Ya, ibu mungkin di sini nggak ada yang buat itikaf buat ibu-ibu. Ya, tapi bapak-bapak ada. Ibu-ibu bisa itikaf di rumah, di musola ibu. Ya, di tempat sholat di atas sejadah. Ya, samping tempat tidur. Ayo itikaf di situ. Ya, banyak berzikir. Sholat malam, gitu ya. Infak ngetitip, infak sama-sama, bawa uang belanja nih lebihin. Ya, Pak. Halo. Gimana ya rasanya kalau ada infak sampai sekian miliar? Masya Allah. Bapak-bapak kalau punya uang, halo, halo. Bapak-bapak kalau dikasih uang 10 miliar, terus diinfakin lagi 9 miliar, mau nggak? Baru menghayal aja udah berat, gimana kenyataannya? Ya, halo. Sambil melihat makanan. Ya, jadi ini selanjutnya, ya, ini saya pesen aja nih mah. Ya, infak jangan sampai kelewat tiap malam. Ya, masa THR udah keluar infak agak naik? Ini karyawan. THR udah keluar infak agak naik, itu aneh banget. Ingat, Bapak Ibu sebetulnya makhluk yang mencintai dunia apa akhirat? Nah, kalau kita cinta akhirat berarti membangun akhirat. Kalau cinta dunia membangun dunia. Kalau cinta dunia akhirat membangun dunia dan juga
akhirat. Mohon maaf, itu rumah, itu mobil semua akan ditinggalkan, Pak. Yang akan menemani kita adalah amal soleh. Dan saya kasih lagi nih pesan, kira-kira siap mengerjainnya? Halo, halo. Percaya nggak bahwa persahabatan itu akan berpisah di sini? Hah? Bahwa di sini tidak ada teman yang abadi, benar nggak? Nggak ada kawan yang abadi, betul apa tidak? Tapi tahukah Allah telah memberikan sebuah solusi? Ada teman sejatimu, ada sahabat abadimu, dan itu akan menemani kamu sampai masuk surga. Tidak akan pernah berpisah darimu. Siapa teman sejati, sahabat sejati kita? Al-Quran. Maka saya ngajak lagi nih, ini ajakan saja, mudah-mudahan dikerjakan. Yang belum semangat membaca Al-Quran, ingat ya, Quran yang tergeletak di sana. Ya, mohon maaf, boleh diambil Qurannya, Mas? Saya ingin ngambil sebuah ilustrasi Al-Quran. Ya, sebelum aja nih. Ya, masih ada waktunya. Baik, maaf. Boleh saya mengambil sebuah ilustrasi ya? Halo. Ini mah relax aja lah ya, karena campur baur antara anak-anak dan orang dewasa. Ini apa adik-adik? Al-Quran. Suka baca nggak? Alhamdulillah. Ibu, ini Al-Quran suka baca nggak? Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah. Sekarang ini benda mati kelihatannya, nggak bisa gerak, disimpan diam saja, betul nggak? Ya, ditutup nggak akan ngebuka sendiri, nggak bakalan. Kenapa? Ini benda mati, ini kitab. Ya, tapi begitu bapak ibu membacanya, mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, maka Allah akan hidupkan makhluk yang teramat sangat indah. Dan sekarang nggak kelihatan. Tapi begitu masuk alam barzah, makhluk itu akan hadir sebelum hadirnya malaikat Munkar Nakir. Masya Allah. Maka saya ngajak, ayo hidupkan dengan kuat, sehingga kita selalu membaca Al-Quran. Para sahabat baca Al-Quran, ya ada yang 40 hari paling terlambat, ada yang sebulan, ada yang sepekan, ada yang 3 hari. Ya, Masya Allah. Nabi Muhammad sendiri khusus bulan Ramadan beliau tadarus dan disimak oleh malaikat Jibril. Bapak tadarus disimak oleh ustadz, itu bagian dari sunnah. Halo. Imam Asy-Syafi'i karena sudah hafal Al-Quran dari kecil, dalam sebuah riwayat dia menghatam Quran sehari berapa kali? Pagi atau siangnya sekali, malamnya sekali, 1 bulan menghatam 60 kali. Dalam sebuah riwayat Sayyidina Utsman radhiyallahu an, kalau sholat witir ya di malam Ramadan, beliau menghatamkan 1 kali hatam Al-Quran. Di Indonesia ada sebuah pesantren yang sholat tarawehnya sekali hatam. Di mana? Di Jawa Timur, di daerah Temboro kalau nggak salah ya, di Al-Fat. Mereka sholat tarawehnya sekali hatam Al-Quran. Halo. Saya ngutip ada ustadz yang sholat taraweh di Mesir, ada mereka sekali hatam Al-Quran. Dan ceritanya dia bilang, aduh berat banget ya. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada Al-Quran. Setidaknya ustadz, saya kalau sekali hatam berat ustadz. Saya cuma ingin pesan, bisa enggak ya? Halo. Bisa enggak ya nanti malam nih, sebelum tidur, sebelum mata ini terpejam, pastikan pandangan kita memandang mushaf. Kenapa? Tadi mungkin kita ada yang memandang yang nggak benar, memandang yang energinya negatif, memandang yang kurang baik. Sebelum kita pindah dimensi dari zona sadar ke zona tidak sadar, ingat kita tidur itu zonanya nggak sadar. Sebelum mata kita terpejam, bisa jadi itu terpejam selama-lamanya. Sebelum kita pejamkan mata, pandangkan dulu ke Al-Quran supaya Allah ridho. Kira-kira siap tidak?
Sekali lagi, siap kalau mau tidur baca Quran? Nabi baca Quran gak Ustaz? Nabi baca Al-Quran. Dalam sebuah riwayat Nabi baca Al-Quran surah Al-Mulk tiap sebelum tidur. Ya, halo. Kalau tahajud mah Nabi disebutkan, Nabi tahajud dari surat mulai Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Nabi terus dari awal sampai akhir. Tapi kalau sebelum tidur terkadang Nabi membaca surah Al-Mulk 30 ayat sebelum tidur. Masya Allah. Kalau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sudah menjadi kebiasaan. Tapi kalau saya boleh katakan, kenapa Ustaz kalau mau tidur kita membaca Al-Quran terlebih dahulu? Akhiri masa sadarmu sebelum masuk dimensi tidak sadarmu dengan kebaikan yang sempurna. Karena ketika baca Al-Quran, seluruh sistem imunitas dalam tubuh menjadi baik, sistem energi dalam tubuh menjadi sempurna. Ya, halo, sel pun menjadi ridho kepada kita. Begitu Anda terpejam, Anda akan sehat walafiat. Ini ada orang yang curhat sama saya, Ustadz saya udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh Ustadz. Tapi ternyata saya baca Quran itu jadi obat. Kemudian saya biasain baca Al-Quran terus Ustadz. Ternyata keluhan itu lambat laun hilang dan saya sekarang sehat. Masya Allah. Halo Pak, ini bukti nyata. Waktu zaman COVID, ya zaman COVID, ya ini nih saya pun ngalamin sendiri. Ya, udah batuk pilek, udah keluar ingus nih kalau dicolok ini hidung saya. Ya, pakai apa dulu namanya? Swab gitu ya. Teman-teman semua positif. Aduh, saya kalau colok bisa positif nih. Saya percaya Allah Maha Kuasa. Saya baca surah At-Taubah sekali saja, keluhan yang tadinya demam, pilek itu hilang seketika. Padahal ketika itu saya ingat, saya minum paracetamol, minum anti radang, ya, tapi ternyata nggak menyembuhkan. Tapi kita punya iman. Loh, kenapa nggak terapi dengan Quran saja? Quran itu petunjuk. Quran itu syifa, obat. Ya, Quran itu penenang. Ya, lebih bisa menenangkan ketimbang dopamin. Ya, halo, halo. Maka saya ngajak ibu bapak rahimakumullah, ayo, ya Ustaz berapa ayat sih? 3 ayat saja nggak nyampe semenit itu baca Al-Quran. Setelah baca Quran, close. Ya Allah, tolong saya. Jangan lupa nih, ya kalau udah beramal soleh tuh jangan sombong, makin tawadu. Ya Allah, terima kasih kau izinkan saya membaca Al-Quran dan saya mohon bantuan besok pun ingin membaca Quran lagi. Bantu saya ya Allah. Gitu Pak. Ini sampai ke masjid, alhamdulillah ya Allah kau telah sampaikan saya ke masjid. Bantu saya beramal soleh di sini. Selesai ya Allah, terima kasih atas semua rahmatmu. Bantu saya esok untuk melakukan kebaikan lagi. Allah sangat suka sama orang yang begitu. Sampai sini paham? 2 menit lagi mau berbuka. Kira-kira sekali lagi saya garis bawahi, apakah kita bangga punya Tuhan Allah? Apakah kita bahagia bertuhankan Allah? Apakah kita senang bertuhankan Allah? Kalau itu terjadi, Anda akan nikmat beragama. Tak ada perintah yang memberatkan, tak ada larangan yang menyusahkan. Ya, lanjut. Yuk, akhir Ramadan banyakin i'tikaf. Kalau di rumah gak ada manfaat, datang ke sini di masjid, duduk ngejikir, baca Quran. Iya, jadikan malam-malammu jangan sampai lupa. Ambil tabunganmu, kita pindahkan, kita transfer ke negeri akhirat karena ada malam Lailatul Qadar. Insya Allah di malam infaknya lebih besar Pak. Iya. Halo. Sangat jahil kalau mereka punya kesempatan kemudian tidak mengambil kesempatan yang mahal ini. Kesempatan Ramadan belum tentu datang tahun berikutnya. Sekarang kita maksimalkan. Terakhir mau tidur jangan lupa baca Al-Quran. Sampai sini paham kira-kira? Yuk kita doa bersama-sama, doa mau berbuka puasa. Betul? Udah ya? Kita baca doa yang umum aja ya. Ikuti saya bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu
برحمتك يا أرحم الراحمين. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك فيما رزق وقنا adzabannar. Alhamdulillah. Silahkan berbuka, sisipkan doa saat berbuka karena saat mustajab doa. Demikian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.